dipastikan aman, damai. Namanya Muharram. Kalau muhrim yang diharamkan untuk menikah, muhrim. Jadi Rasulullah SAW kalau ditanya kapan ya Rasulullah engkau dilahirkan, beliau tidak tahu karena pada saat itu tidak ada tanggal, tidak ada kalender. Kapan kalender Hijriah ini dibuat? Pada masa Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah 10 tahun memimpin jadi presiden, tidak ada kalender pada saat itu. Pada saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memimpin selama 2 tahun, tidak ada kalender. Pada saat Umar bin Khattab selama 5 tahun beliau jadi khalifah, memimpin jadi presiden, baru ada kalender Hijriah. Itu pun karena diminta oleh salah seorang gubernur yang namanya Musa. Nah, Musa masa itu Musa As'ari. Beliau menerima surat dari raja tetangga. Ada tanggalnya, ada bulannya. Jadi beliau melihat ada tanggal, ada bulannya, beliau malu. Lalu beliau melaporkan kepada Umar bin Khattab, wahai khalifah, saya baru saja menerima surat dari raja tetangga kita. Beliau memakai tanggal dan bulan. Kita tidak pernah ada tanggal dan bulan, malu kita. Jadi administrasi kita nanti repot, kacau, apalagi menyangkut dengan utang piutang. Tidak tahu. Jadi Rasulullah pada saat itu kalau tanya kapan Rasulullah lahir, mereka menjawab tahun gajah, Amul Fil, tahun gajah. Bisa menjawab tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena pada saat Rasulullah lahir itu ada tentara Abraham yang pasukannya dengan kendaraan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabul fil, tentara gajah. Makanya pada saat itu Umar bin Khattab meminta beberapa pendapat kepada tokoh-tokoh pada saat itu. Di antaranya tokoh pada saat itu adalah ada Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Minta pendapat mereka. Kapan cocoknya kita buat kalender Hijriah? Ada pendapat selain mereka bilang pada saat Rasulullah lahir. Kita lain. Jadi pendapat tersebut terbantah. Karena pada saat itu tidak ada perubahan. Pada saat Rasulullah lahir tidak ada perubahan. Ada pendapat pada saat Rasulullah menjadi Rasul. Pendapat tersebut tertolak juga karena pada saat Rasulullah SAW menjadi Rasul belum ada perubahan. Karena Rasulullah pada saat itu masih mengamalkan untuk diri sendiri. Lalu kapan? Pada saat terjadi perubahan. Kalau misalnya tidak ada perubahan, namanya bukan hijrah, masih biasa-biasa saja. Kalau tidak ada perubahan, namanya bukan hijrah. Jadi ada pendapat lagi pada saat diturunkannya Al-Quran, pada surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terbantah juga. Memang sudah tahu sekian tahun turun Al-Quran, tapi tidak ada perubahan karena belum diamalkan. Jadi sesuatu yang belum diamalkan
Ini dinamakan bukan hijrah. Lalu kapan dimulai pelajaran tersebut? Pada saat hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yastrib, kalau sekarang disebut dengan Madinah. Pada saat itulah baru ada kalender hijrah. Kenapa? Karena ada perubahan. Sudah ada perubahan, sudah maju, Islam sudah maju, sudah banyak yang mengamalkannya, sudah banyak yang masuk Islam, sudah banyak yang mendapat hidayah. Ada hidayah, ada perubahan namanya hijrah. Hari ini kita memperingati hijrah. Kalau tidak ada perubahan bukan namanya hijrah. Karena kalau hari ini sama dengan yang kemarin, sama juga hasilnya rugi. Kalau hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, namanya celaka. Kalau hari ini lebih baik dari yang kemarin, itu baru namanya al-falah, beruntung. Jadi kalau misalnya hari ini kita lebih bagus, kita baru beruntung. Kalau sama dengan rugi. Lalu apa yang dibanggakan di bulan Muharram ini? Bulan Muharram ini banyak kaitan dengan para nabi-nabi yang diselamatkan. Kita cerita beberapa nabi saja karena waktu ini singkat waktunya. Yang pertama, Nabiullah Adam alaihissalam bertobat dia setelah dikeluarkan dari surga dengan satu kesalahannya, yaitu makan buah khuldi. Bertobat beliau, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau bertobat selama 40 tahun, bersujud selama 40 tahun, baru diterima doa beliau oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga selamat berlabuh kapalnya pada saat itu dari banjir gadang, banjir besar di bulan Muharram. Lalu Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh ikan Nun gara-gara dosanya meragukan takdir Allah Subhanahu wa taala, meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau pada saat itu bilang ke umatnya, kalau kalian tidak taat pada Allah, tidak patuh, tidak mentauhidkan Allah, kalian semua bakal kena bala. Lalu umatnya bilang, coba buktikan kalau memang kami kena bala sekarang. Lalu Nabi Yunus ragu, dia tahu ini bakal datang bala. Karena dia tahu bakal datang bala, ragu dengan janji Allah tadi, beliau terpaksa melarikan diri dari kaumnya untuk menyelamatkan diri. Naik kapal, sampai di kapal, diundi beberapa kali sampai 3 kali, ternyata beliau kapal tersebut rusak gara-gara beliau naik di kapal tersebut. Karena ketahuan beliau yang penyebabnya, lalu beliau dicampakkan ke laut dan ditelan oleh ikan Nun. Kalau sekarang ini ada juga yang menjelaskan ikan Nun itu ikan paus. Selama 40 hari dalam perut ikan Nun, dia mendapat 3 kegelapan. Kegelapan tengah malam, kegelapan dalam perut ikan. Nah, itu dia. Lalu beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa lagi yang selamatkan dari malam? Nabi Musa alaihissalam yang dikejar-kejar sama Fir'aun,
hingga beliau bisa melewati laut dengan melemparkan tongkat atau beliau hingga jalan-jalan. Selamat Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari api Raja Namrud, juga diselamatkan di bulan Muharram. Banyak nabi-nabi lain yang tidak bisa kita ceritakan sekarang. Mungkin besok di malam memperingati Muharram akan diceritakan oleh Ustaz yang sedang memperhatikan. Jadi intinya bulan Muharram ini bulan untuk kita bertobat, banyak-banyak istighfar seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Nabi Yunus alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bukan doa, itu istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu juga bukan doa, itu istighfar. Kalau kita boleh istighfar astagfirullahaladzim, bisa juga istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ahlika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma khalaqtu aghfiru laka bi ni'matika 'alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu juga istighfar, itu namanya raja istighfar. Jadi banyak-banyak mohon ampun di bulan Muharram ini, bulan taubat. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih bagus lagi dari bulan-bulan sebelumnya atau dari tahun-tahun sebelumnya. Dan insya Allah kita semua menjadi hamba Allah yang terbaik dan mati dengan husnul khatimah. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا مولانا بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.